Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Melki, mahasiswa dari LPTK UNJ PPG Jabatan kategori 1 2022. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran yang baru nantinya tentunya. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mana semangatmu? Ini semangatku. SDM 7 Barang Bosan? Yes, oke. Sebelum berangkat ke sekolah tadi, ada yang sudah sarapan? Ada. Siapa? Bagus sekali. Turun tangannya. Itu gunanya kita sarapan untuk apa? Untuk meningkatkan tenaga kita supaya kita
pantun berdasarkan ciri-ciri pantun yang ada benar. 5. Melalui tayangan video tentang gangguan organ peredaran darah, siswa dapat menganalisis cara mencegah pada gangguan organ peredaran darah dengan tepat. 6. Melalui tayang video tentang gangguan organ peredaran darah, siswa dapat menganalisis cara mencegah pada gangguan organ peredaran darah dengan tepat. 7. Setelah melakukan diskusi, siswa dapat membuat peta pikiran tentang gangguan organ peredaran darah dan cara pencegahan dengan benar. Sekarang, siapkan alat tulisnya di atas meja. Buku tema 4-nya sudah? Sudah, Bu. Kelompoknya sudah Ibu bagikan? Sudah, Bu. Mana kelompok cermat? Cermat. Mana kelompok cerdas? Mana kelompok ceria? Mana semangatmu? Ini semangatku. Bagus, itu baru semangat. Sudah dibagi kelompok? Sudah. Kelompok ada 4 orang? Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Sepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting perannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Terima kasih kepada teman kita yang telah kerjakan. Tepuk tangan dulu. Bagus. Yang dibacakan oleh teman kita Mirza sama Delvi ini kesimpulannya. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan berolahraga. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu mempelancarkan peredaran darah. Ayo, siapa di antara mama ibu yang naik sepeda? Satu contoh untuk menjaga peredaran darah manusia dengan berolahraga naik sepeda kamu setiap hari selama 20 menit atau berapa menit itu sudah menjaga kesehatan organ peredaran darah. Tahukah kamu di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen atau udara yang kita hirup dan zat makanan yang kita makan adalah darah. Nah, itu tugas darah dalam tubuh kita. Nah, apa peranan darah tadi? Mengangkut oksigen dan membawa zat makanan. Oh, bagus. Tepuk tangan buat teman kita. Sambil kamu menyaksikan video sambil mengerjakan LKPD di sana sudah ada langkah-langkah kegiatannya. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Silakan diperhatikan Beberapa untuk gangguan mengerjakan organ LKPD. peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen Silakan menurun. siapa yang mencari. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena
kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, sukar, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mmHg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mmHg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mmHg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mmHg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak nafas. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Apa penyebab penyakit stroke antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah.
diskusi kami. Karena gangguan organ peredaran darah. 1. Anemia. Pencegahan makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. 2. Impotensi. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Hipertensi. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Yang anemia. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Membacakan LKPD kedua yaitu Zikra. LKPD selanjutnya akan dibacakan oleh Hawa. Tuliskan kesimpulan setelah kamu membuat peta pikiran tentang gangguan organ peredaran darah dan pencegahannya. Kita dapat menjaga dan melindungi tubuh dan organ peredaran dalam tubuh kita. Cara mencegahnya yaitu melakukan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Dibacakan oleh Faida. 2. Membuat pantun. A. Buatlah pantun tentang menjaga kesehatan tubuh. 1. Ayam berkokok sangatlah kuat. Sinar mentari mulai terpancar. Sungguh senang jantungku sehat. Peredaran darah menjadi lancar. 2. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Anemia. Penyebabnya karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitaannya adalah mudah lelah, pucat dan sering merasa pusing. Ciri-ciri penderitaannya mudah lelah, pucat, merasa pusing. Nomor 2. Selanjutnya, hipertensi. Gejala: kepala pusing, sulit bernafas, penglihatan buram, nyeri dada, dan detak jantung tidak teratur. Selanjutnya, penyebab hipertensi yaitu lanjut usia, gangguan ginjal, dan canduan alkohol. Selanjutnya, hipotensi. Gejala: kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat. Itulah hasil diskusi kami bersama teman-teman. Kita tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok ceria yang lebih semangat. Ayo, siapa yang mau bertanya? Dari sekian tadi ada yang berbeda sama isi kamu, silahkan ditanyakan. Saya di kelompok cermat. Saya akan menanyakan ke kelompok ceria tentang hasil diskusinya sangat baik dan bagus. Dan peta pikirannya cukup bagus. Tepuk tangan buat teman kita. Nah, tadi sarannya atau kritiknya, penyampaiannya baik dan peta pikirannya bagus kata temannya. Nah, yang bertanya yang lain ada? Di sana dibuatnya aktivitas pembelajaran PJOK. Pertanyaan saya, apa tiap hari dia beraktivitas pembelajaran PJOK? Pertanyaan saya, terima kasih. Siapa yang mau menjawab? Silakan dijawab kelompok ceria. Dari pertanyaan kelompok. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok cerdas. Di aktivitas tadi, kami membuat pembelajaran PJOK itu aktivitas pada hari ini.
Apakah kelompok cerdas sudah mengerti? Sudah. Tangan buat kelompok ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerdas akan menunjukkan hasil riset Pikiran tentang hubungan organ peredaran darah dan pencegahannya. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb, tekanan darah rendah atau hipotensi, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kanker darah atau leukemia, jantung koroner. KBD keempat adalah saya. Buatlah pantun tentang menjaga kesehatan tubuh. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Gangguan organ peredaran darah. 1. Anemia. Penyebabnya karena rendahnya kadar Hb dalam darah. Karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya: mudah lelah, pucat dan sering merasa pusing. 2. Hipotensi. Gejalanya: kepala pusing, penglihatan buram, cepat haus. Penyebabnya: kehamilan, dehidrasi, dan pendarahan. 3. Hipertensi. Penyebabnya: lanjut usia, gangguan ginjal, kecanduan alkohol. Gejalanya: kepala pusing, nyeri dada, sulit bernapas. 4. Leukemia. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Tepuk tangan yang semangat. Dan siapa yang ingin menyarankan atau mengkritik atau mau bertanya, silakan kelompok ceria. Saya dari kelompok ceria akan menyarankan tentang tolong diperbesar dan penyampaiannya tolong jangan terlalu cepat. Kabarnya bagus tapi tulisannya kecil. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib Dahlan. Saya Raja Tulang di Kasana. Saya Aprilia Nuroeni. Tuliskan gangguan organ peredaran darah yang penyebabnya pada tabel di bawah ini. Nama gangguan organ peredaran darah: anemia. Berolahraga secara teratur, maka yang mengandung zat besi. Hipotensi. Tidur dan istirahat yang cukup. Hipertensi. Makan makanan yang bergizi, makan bergizi. Leukemia. Makan makanan bergizi, olahraga teratur. Jantung koroner. Berolahraga. Ayah Eda mengalami stroke. Eda merasa khawatir akan kesehatan ayahnya. Kemudian Eda berpikir untuk mulai melaksanakan pola hidup agar bisa mencegah penyakit pada organ peredaran darah. Jika kamu menjadi Edo, tuliskan aktivitas kamu dari bangun tidur hingga mau tidur lagi yang menerapkan pola hidup sehat
3 sarapan, 4 pergi sekolah, 5 senam pagi di sekolah, 6 belajar, 7 istirahat, dan beli makanan yang sehat. 8 masuk dan belajar, 9 pulang ke sekolah, 10 ganti baju, 11 makan siang yang sehat, 12 istirahat, 13 jogging sore, 14 mandi sore, 15 belajar di rumah, 16 makan malam yang sehat, 17 dan tidur. Potensi adalah ketika tekanan dalam di bawah batas normal. Kondisi adalah kondisi ketika tekanan darah. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung stroke adalah penyakit yang menyebabkan bagian saraf. Kolesterol gejala tungkai mata basah, kaca wajah terlihat penyebab kumpulan darah pada pembedahan atau tekanan darah pengaruh obat-obatan pembuluh darah. Itulah hasil diskusi kami. Siapa yang ingin bertanya? Ya, kelompok ceria. Kami dari kelompok ceria menanggapi tentang peta pikiran. Misalnya kurang jelas, penyampaiannya kurang jelas juga. Terima kasih. Saya dari kelompok cerdas akan menanggapi gambar leukemia itu terlalu besar. Kalau yang koroner, jantung koroner itu terlalu kecil gak Mami, Bu? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok yang telah menampilkan ke depan tadi. Kesimpulannya adalah ada beberapa gangguan peredaran darah manusia. Ada berapa? 5. Apa saja 6 itu tadi? Pertama, anemia. Kedua, hipotensi. Ketiga, hipertensi. Keempat, leukemia. Kelima, jantung koroner. Keenam, stroke. Nah, cara mengatasi semua penyakit itu pada organ peredaran darah manusia ada ini: istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berolahraga teratur. Nah, di sini rambut kuning, rambut subur, tidak dapat dipasangkan gebitan, tubuh sehat, kulit tercukup, jangan menarik tambah hambatan. Nah, coba Ibu perhatikan pantun yang Ibu tampilkan. Kamu telaah apa sih isi pantun yang disampaikan di atas? Ayo, Isi pantunnya mengenai apa? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena segala yang mengalir tanpa hambatan. bagus, tepuk tangan badannya. Dari puisi pantun yang disampaikan di depan, apa sih ciri-ciri pantun? Ayo. Siapa? Ciri-ciri pantun. Bersaja abe-abe. Ada satu bait menunjukkan garis. Silakan. Memiliki 8 sampai 12 suku kata. Bagus. Baris 1 dan baris 2 disebut sampiran. Ya, sampiran. Terus? Baris 3 dan baris 4 disebut isi. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Najwa. Pantun adalah salah satu seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang berpikir
memberikan penghargaan atau reward atas kerja kelompok yang paling cantik, yang paling menarik, yang paling kompak. Ayo, siapa kira-kira? Ria!